Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Alvarezi, NIM 20 10 4111177. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Sistem Manajemen Kinerja pada Starbucks Cabang Jember yang diboikot. Baik, yang pertama, manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah sebuah upaya komunikasi antara pihak atasan dengan karyawannya dan dilakukan secara terus-menerus. Tujuannya adalah agar target atau visi utama perusahaan dapat tercapai. Oleh karena itu, performance manajemen harus bisa dijalankan dengan efektif oleh setiap perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya adalah pengertian manajemen kinerja. Seperti yang sempat dibahas sedikit sebelumnya, manajemen kinerja adalah sebuah upaya komunikasi antara pihak atasan dengan karyawannya dan dilakukan secara terus-menerus. Tujuannya adalah agar target atau visi utama perusahaan dapat tercapai. Oleh karena itu, performance management harus bisa dijalankan dengan efektif oleh setiap perusahaan ataupun organisasi. Di sisi lain, manajemen kinerja dapat membantu penyelarasan karyawan dengan sejumlah sumber daya lainnya dalam perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu, tujuan perusahaan mampu diraih dengan baik dan optimal. Kedua, siklus manajemen kinerja. Pada prosesnya, terdapat 4 siklus manajemen kinerja yang bisa kamu ikuti. Baik, untuk selanjutnya yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua monitoring, dan yang ketiga adalah penghargaan. Untuk selanjutnya, perbedaan manajemen dengan penilaian kinerja. Tak jarang manajemen kinerja disertakan dengan penilaian kinerja. Padahal, penilaian kinerja adalah cara atau proses manajemen perusahaan memberikan masukan atau umpan balik yang berkaitan dengan performa atau hasil kerja karyawan agar bisa meningkat. Selain itu, manajemen kinerja dengan penilaian kinerja memiliki beberapa perbedaan lainnya. Baik, untuk selanjutnya, syarat yang wajib dipenuhi dalam praktik manajemen kinerja. Saat menjalankan manajemen kinerja, terdapat sejumlah alat yang wajib dipenuhi, antara lain manajemen mutu ISO, Lean Six Sigma, Balanced Scorecard, BSC, Malcolm Bedrick, MBNKA, Six Sigma, dan sebagainya. Namun alat-alat itu perlu memenuhi beberapa syarat seperti: dalam merealisasikan tujuan, perusahaan perlu memiliki strategi yang jelas, adanya Key Performance Indicator atau KPI yang dapat diukur dengan cara kuantitatif, memiliki target yang akan dicapai, serta mempunyai kejelasan terhadap jangka waktu. Pada kontrak kinerja, sejumlah tolak ukur kinerja dapat dituliskan dengan bentuk kesepakatan atau perjanjian tersebut. Terdapat siklus manajemen kinerja yang baku dan harus dipatuhi seluruh karyawan perusahaan, termasuk dalam hak pelaksanaan, perencanaan kinerja, pengawasan, dan evaluasi. Terdapat reward dan punishment guna meningkatkan serta menjamin konsistensi perusahaan. Selanjutnya, pantau dan evaluasi performa karyawan dengan manajemen kinerja. Melalui penjelasan di atas, dapat disimpulkan jika manajemen kinerja merupakan alat yang dapat memudahkan manajer untuk memantau serta mengevaluasi performa dari karyawan. Tujuan manajemen kinerja ini adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan efektif bagi karyawan maupun perusahaan. Dengan begitu, kemampuan perusahaan dalam mencapai target atau tujuannya dapat berjalan dengan lebih optimal, terstruktur, dan terjamin. Baik, untuk selanjutnya, studi kasus Starbucks cabang Jember yang diboikot. Starbucks hadir di puluhan negara dan mengoperasikan lebih dari 20.000 gerai.
tujuan sistematis terhadap studi primer untuk menemukan studi yang relevan tentang ekspansi global perdagangan internasional. Starbucks telah berhasil berkembang di seluruh dunia dengan tujuan dan ambisi yang kuat untuk berekspansi sesuai dengan penelitian sebelumnya. Starbucks menggunakan studi dan pemantauan pasar untuk meningkatkan keuntungan, pendapatan, penjualan, dan lokasi. Perusahaan harus beradaptasi dengan permintaan lokal, meminimalkan biaya, memperkuat merek, dan melakukan analisis risiko bisnis internasional. Maraknya kasus boikot produk Israel juga terkena dampaknya pada salah satu perusahaan menanggulangi kasus boikot produk Israel, yaitu dengan menutup akses sementara penjualan Starbucks baik dalam negeri maupun luar negeri. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.